Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persepsi, Mendengarkan, dan Komunikasi Efektif mata kuliah Strategi Komunikasi Sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Bunga Oktani, Elsa Mutiara, Ade Kurniati, dan Rizky Arahmat Syaputra. Sekarang langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang definisi persepsi dalam komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai hal yang penting dan kompleks karena ragam dinamika dan kecenderungan untuk tergantung pada teknologi. Komunikasi adalah jembatan penghubung antara kita dengan dunia luar semakin baik dan lancar. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan inti komunikasi, penafsiran merupakan inti persepsi. Jika persepsi tidak akurat, maka kita tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan efektif. Persepsi dalam komunikasi. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan, mengorganisir data-data indera kita atau penglihatan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk saudara kita sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai memahami proses mendengarkan dalam komunikasi. Mendengarkan bukan sekedar merupakan perkara fisik mendengarkan. Mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap apa yang diterimanya. Selanjutnya, yaitu masalah yang paling sederhana dan sering muncul dalam berkomunikasi dikarenakan kurangnya keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan bertanya, karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengarkan, maka komunikasi tidak efektif. Adapun 5 langkah mendengarkan secara efektif. Yang pertama yaitu menerima, lalu yang kedua yaitu menafsirkan atau decoding, yang ketiga itu mengingat, lalu mengevaluasi dan merespon. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagaimana dengan komunikasi yang efektif? Komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman makna atau pesan dari seorang individu ke individu yang lain, di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Karakteristik komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan lengkap. Yang ketiga, informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah, yang bersifat hoax, itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang keempat, pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Dan yang terakhir, standar konversi atau kesopanan pengirim. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Yang selanjutnya itu adalah contoh komunikasi yang efektif. Nah, contoh komunikasi yang efektif itu adalah yang pertama, komunikasi verbal, berarti komunikasi efektif bisa dilihat dari penyampaian dan penerimaan pesan. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal, dilihat dari gerak-gerik tubuh serta raut wajahnya. Dalam berkomunikasi, tentunya akan ada hambatan yang kita rasakan. Adapun hambatan dalam berkomunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hambatan yang melibatkan kata bahasa. Nah, hambatan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Yang kedua, pesan tidak terorganisir. Dan yang ketiga, kelebihan informasi. Hambatan yang kedua adalah hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Nah, hambatan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah perbedaan sikap. Yang kedua, perbedaan demografis. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Dan yang keempat adalah melompat kesimpulan.
Nah, hambatan yang terakhir adalah hambatan fisik. Hambatan fisik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jarak, yang kedua fisik kebisingan, dan yang terakhir hambatan fisiologis. Dari penjelasan hambatan yang telah disampaikan tadi, tentunya akan ada solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Adapun solusi dari hambatan dalam berkomunikasi ini dikemukakan oleh Gita Sudarmo dan Inyoman Sudita pada tahun 1997. Mereka mengatakan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah umpan balik. Untuk mengetahui apakah pesan atau informasi telah diterima, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Yang kedua adalah empati, menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan keadaan penerima. Yang ketiga adalah pengulangan, untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang sederhana agar setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah menentukan waktu yang efektif, pesan yang disampaikan pada saat penerima siap menerima pesan. Selanjutnya adalah mendengarkan secara efektif sehingga komunikasi antar bawahan dapat berlangsung dengan baik. Yang terakhir adalah pengaturan informasi. Komunikasi harus diatur arusnya, jumlah dan cara penyampaiannya. Terima kasih. Komunikasi yang efektif adalah 20% apa yang Anda tahu dan 80% bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda tahu. Semoga bermanfaat. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.